Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang logika, kelanjutan dari pertemuan pertama ya. Sebelum kuliah, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, untuk materi logika pertama tidak ada masalah ya. Belum. Nah, untuk materi kedua ini kita akan membahas tentang negasi ya, negasi dari suatu kalimat majmu ya. Jadi kalimat majmu kita kemarin sudah belajar bahwa kalimat majmu itu kalimat yang memiliki imbuhan ya, dan atau jika maka atau jika dan mereka ya. Nah, itu pada hari ini keempat negasi tersebut kita ubah menjadi negasi ya. Kalau negasi itu kan kemarin kebalikan dari pernyataan awal. Misalkan pernyataan awalnya itu bernilai benar, maka setelah dinegasi akan menjadi salah. Ya. Nah, ini contohnya. Negasi dari suatu konjungsi. Kemarin konjungsi itu adalah suatu kalimat majmu yang memiliki imbuhan dan, ya kan? Nah, contohnya, ya, Hasna sedang belajar dan mendengarkan musik. Ini Hasna sedang belajar, ya, itu merupakan pernyataan yang pertama, ya, atau premis pertama yang nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian Hasna juga mendengarkan musik, gitu kan ya. Nah, ini adalah premis yang kedua atau benar. Jadi benar-benar kalau dalam konjungsi adalah benar, ya. Sehingga negasinya itu adalah salah ya. Jadi rumus untuk negasi itu ada dua, baik konjungsi, disjungsi, dan implikasi atau implikasi. Jadi ini rumus pertama dan ini rumus kedua. Keduanya itu sama ya, rumusnya sama. Jadi kalau rumus konjungsi itu benar, maka negasinya adalah salah ya. Anda tidak usah dihafalkan ya, yang penting paham konjungsinya B, S, S, S ya, maka negasinya S, B, B, B. Jadi kebalikannya ya. Ini contohnya. Karena ini adalah tanda negasi, ini ya negasi, maka Anda tinggal menambahkan kata tidak benar ya. Tidak benar bahwa Hasna sedang belajar dan mendengarkan musik, itu sudah kalimat negasi dari kalimat sebelumnya yang ini ya. Atau ada dua cara ya, tapi artinya sama. Ini ya. Kedua kalimat tersebut, P ataupun Q masing-masing itu dinegasikan. Hasna tidak sedang belajar ya. Atau, jadi kalau konjungsi ini berubah jadi atau untuk rumus yang kedua. Atau tidak sedang mendengarkan musik. Ya. Jadi kalau atau, kedua premisnya ini menggunakan negasi ya. Tetapi kalau menggunakan dan, di kalimat awalnya harus ditambah dengan tidak benar ya. Benar ya. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Bentar. Nah, ini dari perintahnya buatlah kalimat negasi. Ya, dari pernyataan berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Nah, dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4 yang termasuk konjungsi yang mana? Konjungsi itu ada imbuhan apa? Ada imbuhan atau dan. Ada imbuhan dan ya. Berarti nomor berapa? 3. Nomor 3. 3 sama 4. 3 saja ya. 3. Nomor 4 belum kita bahas ya. Jadi siapa tadi yang jawab nomor 3 tadi? Rindi, Bu. Ya, Rindi coba buat kalimat negasinya. Nah, sebelum kita membuat negasinya, kita harus pilih dulu kebenarannya ya. Nah, karena ini kalimat majmu, Rindi, 10
habis dibagi 5. Ini benar atau salah? Bisa saya di kalkulator. 10 habis dibagi 5. Habis apa enggak? Habis. Ya, benar ya. Benar berarti ya. Benar, habis. Iya. Kemudian 8 adalah bilangan prima. Benar atau salah? Salah. Salah. Berarti Salah. benar, salah. Benar, salah. Iya. Benar, salah. Jadi kita cari kebenarannya dulu dari masing-masing kalimat. Ya. Benar, salah. Coba dilihat benar, salah itu rumus konjungsinya bagaimana? Oh, benar, salah. Ternyata rumusnya itu adalah salah. Salah. Ya. Nah, karena Ya. salah, maka negasinya adalah benar. Benar. Gitu ya. Negasinya adalah benar. Coba dibuat Benar. kata benar. Jadi kalau dibuat kata benar, yang disalahkan itu adalah yang ini. Yang kalimat pertama ya, yang disalahkan ya. 10 habis dibagi 5. SB. Gimana berarti di sini contohnya kalimatnya? 10 tidak habis dibagi 5. Ya, 10 tidak habis dibagi 5. Dan 8 bukan bilangan prima. Bilangan prima. Bukan bilangan prima. Ya, mau pakai rumus yang mana sekarang? Mau pakai yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau yang pertama berarti ditambah kalimat tidak benar ya. Kan gampang, tinggal menambah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ini negasinya kan di luar. Tidak benar. Jadi P sama Q-nya itu kita tetap menggunakan yang awal ya. Tetap menggunakan yang ini. Sebentar. Tetap menggunakan yang BS. Tinggal menambahkan yang tidak benar. Tetapi misalkan menggunakan rumus yang ini, baru kita mengacu ke ini ya. Coba menggunakan rumus yang pertama, tidak benar dulu. Mbak Rindi. Tidak benar. Tidak benar 10 habis dibagi 5. Ya, terus? 10 habis. Ya, tidak benar. Masih bingung ya. Tidak benar. 10 habis dibagi 5 dan 8 bukan adalah tetap ya. Adalah, Kalimatnya ya. tetap. Paham ya? 8 adalah bilangan prima. Ya. Jadi benar ya, tidak benar 10 habis dibagi 5 dan 8 adalah bilangan prima. Kalau kita menggunakan rumus yang pertama. Kalau menggunakan rumus yang kedua bagaimana? Mbak Rindi. Suaranya kurang jelas, Bu. Oh, suaranya Putus-putus. kurang jelas. Ya, kalau misalkan menggunakan rumus yang kedua, yang ini bagaimana? Jadi dinegasikan. Ya, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan ya. Mana berarti? Tapi menggunakan atau, ini diganti atau. Karena ini benar, berarti disalahkan gimana? 10 tidak habis dibagi 5. 10 tidak habis dibagi 5. Terus Dan atau. 8. Atau, ininya diganti atau ya. 8 atau 8 adalah bilangan prima. 8 bilangan prima. Loh, ini kan awalnya S. Kalau dibenarkan Benar. 8 Atau 8 bukan bilangan prima. Iya, benar. Jadi 8 bukan bilangan prima. Jadi menegasikan itu ya kebalikannya dari pernyataan awal ya. Walaupun pernyataan awalnya itu benar, kita negasikan menjadi salah. Walaupun pernyataan awalnya itu salah, kita negasikan menjadi benar. Benar. Ya, ini tadi diganti atau ya. Ya. Ya, gampang ya. Kalau disjungsi juga sama. Ini rumus disjungsi, tinggal menambahkan negasi ya. Kania makan roti atau minum susu. Itu kalimat disjungsinya. Kalau dinegasikan menjadi apa? Tinggal menambahkan tidak benar. Menjadi apa kalimat ini? Rania tidak benar. makan roti. Yang ini pakai rumus yang pertama. Benar. Tidak benar Rania makan roti. Ya, terus? Loh, ini tanda apa ini? Dan Atau kan? Atau. Disjungsi kan atau ya, yang dan itu cuma konjungsi.
Ya, jadi yang perlu diingat di sini ya, kalau melakukan negasi, rumus yang pertama tinggal menambahkan negasi. Tandanya sama, ini dan ya. Ini juga sama, ini atau, ini tetap atau, cuman ditambahkan negasi. Ya, karena ini disjungsi itu atau ya, untuk rumus yang kedua menjadi dan. Jadi kalau untuk kalimat yang pertama ini, rumus yang pertama tinggal mengubah tidak benar, ya tidak benar Rania makan roti atau minum susu ya. Yang jika menggunakan rumus yang kedua, Rania tidak makan roti dan tidak minum susu ya. Gampang ya, Ibu ya. Nah, implikasi juga sama. Ini tinggal menambahkan negasinya ya. Cuman nanti misalkan negasi ini ya, misalkan mau ini ya kalimat yang implikasi ini mau saya negasikan. Ibu-ibu tinggal menambahkan tidak benar ya di sini ya. Benar. Nah, tidak benar. Itu sudah menjadi kalimat yang negasi ya, yang negasi ini. Ya, cuman jangan lupa karena ini masih kalimat implikasi harus tetap jika makanya ya. Tidak benar jika Susi lulus ujian maka Susi akan membeli sepeda gitu ya. Jikanya jangan dibuang kecuali Bapak Ibu menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini sudah tidak menggunakan kata imbuhan jika maka. Nah, ini ya. P. Berarti P-nya adalah Susi lulus SIM ya. Dan Susi tidak akan membeli sepeda. Jadi yang dinegasikan hanya ki-nya gitu ya. Nah, ini ya. Tetapi walaupun yang dinegasikan itu ki-nya, ini sudah bernilai salah ya. Paham ya? Nah, kalau diimplikasi, ini juga sama ya. Yang dinegasikan, ini ya, rumus pertamanya dinegasikan dulu, baru dikurung rumus awal dari implikasi P dan I ya. Nah, jadi bagaimana misalkan menegasikan kalimat ini? Coba, siapa yang mau nyoba? Negasikan segitiga ABC sama sisi jika dan hanya jika segitiga sisinya sama panjang. Ini segitiga ABC sama sisi, benar ya? Ya. Ya, jika ketiga sisinya sama panjang. Benar apa salah? Benar. Benar-benar itu benar. Ya. Benar. Nah, maka negasinya adalah salah. Bagaimana kalimat negasi dari kalimat ini? Coba, siapa yang mau menjawab? Tidak benar segitiga ABC sama sisi jika dan hanya Ya. ketika sisinya sama panjang. Ya, benar ya. Nah, cuman untuk untuk yang kalimat selanjutnya, untuk rumus kalimat selanjutnya yang ini ya. Nah, yang ini ya. Rumus yang kita pakai yang ini, yang saya beri warna kuning. Ya. Ibu-ibu enggak usah bingung, ini kok banyak, ini Bu ada 3 sampai ya. Ini S ini dari mana? S ini sesuai dengan rumusnya P. P itu mana? P itu ini ya. Benar ya. Benar. Kemudian dan negasi ki. Salah ya. Benar dan salah itu adalah salah ya. Dan S ini dari mana? S ini dari ki dan negasi P ya. Ki dan negasi P. Benar salah juga salah. Kemudian salah atau salah, ini kan atau ya, salah atau salah, itu rumusnya adalah salah. Rumus yang di tengah ini berasal dari 2 nilai kebenaran ini ya. Tetapi nilai kebenarannya untuk menyimpulkan negasi dari implikasi itu sama. S, BBS. Ini juga sama. S, BBS ya. Jadi lebih mudah sebenarnya kita menggunakan yang
rumus yang pertama. Tidak benar tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Indana itu ya. Nah, kalau mau membuat kalimat yang rumus kedua yang ini, jadi kalimatnya seperti ini. Tidak benar ABC sama sisi. Jadi P-nya itu yang mana? P-nya kan ini ya. Segitiga ABC sama Segitiga sisi. ABC sama sisi, tulis di sini. Dan, ini ya, dan ketiga-tiganya tidak sama panjang. Ini kan tidak sama panjang. Atau, ini atau ya. Atau I berarti tulis I-nya. Ketiga sisinya sama panjang ya. Dan segitiga ABC tidak sama sisi. sama sisi. Paham ya? Jadi P itu Insya Allah. pernyataan pertama, Q itu adalah pernyataan Kedua. kedua ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau mencoba latihan soal nomor 1, 2, dan nomor 4. Saya kasih poin. Yang nomor ini kan sudah tadi ya. Nomor 3. Nomor 1 itu termasuk apa? Implikasi atau biimplikasi? Tentukan dulu. Nomor 1 implikasi atau biimplikasi? Implikasi, Bu. Implikasi, ya. Terus kalimat pertamanya benar atau salah? Mega, mana? Mega ada Mega? Ada, Bu. Ya, kalimat pertama yang P benar atau salah? Jika suatu bendera adalah bendera RI, benar ya? Benar. Maka bendera tersebut berwarna merah putih, benar atau salah? Benar. Benar ya. Nah, jika benar, maka rumus implikasi adalah benar, sehingga negasinya adalah salah ya. Nah, bagaimana? Salah. Kalau kita sudah tahu nilai kebenarannya yaitu salah, sekarang buat kalimat negasinya. Gimana? Negasi dari implikasi kalimat nomor 1, Mbak Mega. Mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua? Yang mudah. Coba pakai rumus yang pertama aja. Yang pertama ya, Bu. Ya, tinggal nambahkan apa? Tidak benar. Ya, gimana tidak benar? Tidak benar jika suatu bendera adalah bendera RI. Ya, terus? Bendera tersebut berwarna merah putih. Ya, benar 100 ya. Nah, sekarang coba Disa ada Disa. Disa ini perempuan atau laki? Cewek, Bu. Cewek, Bu. Perempuan. Oh, cewek. Disa coba buat kalimat negasi dari nomor 1 dengan menggunakan rumus yang kedua, yang ini. Gimana, Disa? Mana Disa? Saya bingung. Ini, pakai yang ini. Berarti P-nya itu kan bendera RI ya, yang berwarna merah putih itu adalah Q. PPT-nya tidak. Tinggal Nggak berubah latihan soal, Bu. Oh, PPT-nya di latihan soal. Nah, gitu. Nah, ini. Coba negasikan yang Q. Yang jika suatu bendera adalah bendera RI, maka bendera tersebut tidak berwarna merah putih. Tuh, kok ada makanya? Ada makanya kan? Ini dan ya, karena rumusnya ini sudah tidak ada implikasi. Ini panah ini kan jika maka ya. Jadi untuk rumus yang kedua ini jangan menggunakan jika maka tetapi dan. Itu ya Disa ya. Coba diulangi Disa. Pakai dan. Jika makanya enggak usah. Suatu bendera adalah bendera putih dan bendera tersebut tidak berwarna merah putih. Ya, benar 100 ya. Paham berarti ya? Paham, Bu. Nah, sekarang Anissa. Yang nomor 1, 2, ini kan tentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Jadi kalau perintahnya tentukan nilai kebenaran, Anda hanya jawab di sini
benar Yang atau benar. salah gitu aja ya. Nah, untuk menjawab benar atau salah, kita tentukan dulu ini kalimat negasi atau bukan. Negasi atau bukan ini? Nomor 2 kalimat negasi. Ya, nomor 1. Nomor 1 kalimat benar. Bukan. Diimplikasi. Bingung. Nah, kalau misalkan bingung Implikasi. ini negasi atau bukan, coba lihat tandanya. Ini ada tidak benar. Ada tidak benar adalah ciri dari kalimat apa? Negasi. Negasi, ya. Kemudian yang kedua, tentukan kalimat penghubung. Ini jika dan maka. Berarti apa? Implikasi atau biimplikasi? Jika dan hanya jika. Biimplikasi. Biimplikasi, ya, biimplikasi. Jadi nanti sampean lihat tabel biimplikasi yang negasi, gitu ya. Tetapi di sini tentukan dulu 2 tambah 5 benar atau salah? Salah. Salah, ya. Salah. 4 tambah 4 sama dengan 10 benar atau salah? Salah. Nah, salah dan salah itu negasinya apa dalam implikasi? Salah. Ini benar. Dalam Salah. implikasi. Nah, Ah. gitu caranya ya. Iya, Bu. Apa tadi yang jawab? Barengan ya. Iya, bareng. Nah, mungkin karena ini kuliahnya cepat, nanti saat di rumah bisa dipelajari ya. Cuman ini saya ngerekam kok ya. Mungkin nanti saya upload di YouTube atau gimana ya. Nah, ini pengolahan kalimat majemuk. Penting enggak penting ya ini ya. Tautologi dan kontradiksi ini yang belum kita pelajari. Kalau tautologi ini contohnya ya. Contohnya ya, jika pernyataannya itu benar, kemudian saya negasikan menjadi salah, atau awalnya salah menjadi benar, itu artinya tetap benar. Ya, contohnya apa? Ada kalimat Ahmad lulus ujian dan saya ubah keubahnya menjadi negasi Ahmad tidak lulus ujian. Karena ini tandanya atau, maka kalimat majemuk itu benar. Ahmad lulus ujian atau tidak lulus ujian. Nah, itu kan suatu suatu pilihan kan ya. Atau itu kan pilihan. Kalau tidak lulus ya lulus kan gitu ya. Itu namanya tautologi. Tetapi kalau yang kontradiksi itu jika kita mengubah keubahnya B menjadi salah atau salah menjadi benar, itu akan memiliki nilai salah ya. Makanya di sini tidak ada tanda dan atau implikasi atau biimplikasi, tidak ada. Ya, misalkan ini tandanya dan ya, Ahmad lulus ujian dan tidak lulus ujian, kan tidak logis ya. Misalkan Anissa lulus ujian dan tidak lulus ujian, kan tidak mungkin. Pasti Anissa itu kalau tidak lulus ya lulus. Itu namanya kontradiksi. Jadi kalimatnya hanya satu ya. Kontingensi ini bisa bernilai salah, bisa bernilai benar ya. Karena ini kita menggunakan jika maka ya, ini biimplikasi, ini adalah implikasi. Coba ini Anda resapi ya. Apa namanya kalau resapi itu? Di rumah ya, PR di rumah. Ini kenapa kok benar, ini kok salah. Misalkan ini benar menjadi salah. Dengan cara membuat perbandingan jika. Misalkan ya, jika Ahmad belajar, maka nilainya akan baik. Sehingga ini menjadi baik. Kemudian jika Ahmad tidak belajar, maka nilainya tidak baik, itu kan ya. Jika Ahmad tidak belajar, maka nilainya tidak baik, kan benar ya. Nah, itu namanya kontingensi. Dengan kita mengubah keubahnya P ataupun Q, itu juga akan mengubah arti ya dari nilai kebenaran itu sendiri. Nah, ini yang terakhir ya, kuantor. Kuantor itu adalah suatu lambang dalam matematika yang biasanya digunakan dalam kalimat majemuk. Nah, kalau kuantor itu ada dua macam, ada universal dan eksistensial gitu ya. Ada yang sudah membaca ini? Maaf Bu, itu kayak PPT yang logika 2 itu belum di-share Bu. Loh, sudah Sudah di-share di grup.
Di grup WA sudah, di adlink sudah sayang. Di Masa saya adlink harus- belum ada, Bu. Di Edwin nggak ada, Bu. Oh, di adlink nggak ada. Tadi di-share di grup aja. Oh, ya wes. Oh, mungkin saya salah ini ya, salah setting yang di adlink. Ya, yang di grup silahkan di-download ya, yang diberikan promptingnya. Ya, Bu. Ibu, siap. Ini gampang ini ya, Kuantor. Kalau yang universal, namanya saja universal, berarti sifatnya umum ya, atau menyeluruh. Sehingga ini dilambangkan dengan A terbalik ya. A terbalik itu artinya semua atau untuk setiap. Ya, ini contohnya. Semua manusia akan mati, benar ya. Nah, kalau dilambangkan dalam angka, ini semua ya. Nah, ini kan semua. Semua X, ini ya, semua X, yang mana X itu adalah bilangan bulat gitu ya. 2X ditambah 3 itu lebih kecil daripada 1. Benar atau salah? Jadi seandainya X ini adalah bilangan bulat, contohnya 1 ya, atau 0. 0 ditambah 3 kan 3. 3 lebih kecil atau lebih besar daripada 1? Besar. Lebih besar. 3 lebih besar atau lebih kecil dari 1? Padahal ini kuliahnya sampai jam 9 ini ya. Lebih besar dari 1. Iya, jadi pernyataan ini adalah salah ya. Kalau yang eksistensial ini artinya beberapa, terdapat, atau ada. Jadi bukan semua, tetapi kebalikan semua itu adalah pengecualian ya. Beberapa, terdapat, atau ada. Ini contoh lambangnya adalah E terbalik ya. Ini contoh dalam pernyataan. Ada bilangan prima yang genap. Benar atau salah kalimat ini? Salah. Ada bilangan prima yang genap. Oh, ada. Ada 2. Ada. Apa contohnya, Rilia? 2. 2, benar ya? Sehingga jika dituliskan dalam bentuk lambang, ini ya ada bilangan X-nya, ini apa? X itu adalah bilangan genap ya. Ada bilangan genap yang merupakan elemen bilangan prima. Jadi matematika itu kan menyederhanakan kalimat sebenarnya ya. 3 huruf saja ini sudah bisa mewakili 1 kalimat panjang ya. Itu namanya kuantor. Ada bilangan genap yang habis dibagi 3. Benar atau salah kalimat ini? Salah. Ada bilangan genap yang habis dibagi 3. Bilangan genap apa contohnya? Oh, ada. Apa contohnya yang habis dibagi 3? 12. 12. 6 ya. Jadi ini 18. 4 kok habis dibagi 3? Salah ya, 4. Ya, 6, 18. 12 ya. Nah, ini cara membacanya. Coba siapa yang mau membaca ini? Nomor 2. Terakhir. Terdapat beberapa bilangan X. Siapa yang mau membaca? Coba namanya. Julfa. Zulfa. Ada beberapa bilangan X. Kok sampai 2? Ada beberapa, salah satu saja. Ya. Beberapa bilangan X menjadi Ini apa ini? Elemen. bilangan genap. Ya. Ada bilangan apa tadi? Beberapa bilangan X. Ini ada keterangannya, X habis dibagi 3 ini. Ini dimasukkan dalam kalimat di sini. Gimana? Okay. Ada beberapa bilangan X habis dibagi 3 menjadi elemen bilangan genap. Ya, menjadi atau merupakan atau adalah ya. Jadi ada suatu bilangan ada suatu bilangan X yang habis dibagi 3 yang merupakan elemen dari bilangan genap. Ya, gampang ya. Ini materi terakhir ya. Kalau negasi dari kuantor itu mudah ya.
yang namanya kuantor tadi yang ada universal, ada yang eksistensial. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa mencontek saat ujian, ada berarti kan eksistensial. Jadi negasinya adalah semua, gitu ya. Kalau misalkan eksistensial, negasinya adalah universal. Ya, gampang ya. Tinggal menambahkan kata tidak ya, atau kata negasi. Tidak ada mahasiswa yang mencontek saat ujian. Tidak ada kan di sini ya, tidak ada mahasiswa yang mencontek saat ujian. Nah, semua mahasiswa. Berarti bagaimana? Atau tidak benar juga bisa ya. Sini ya. Semua mahasiswa tidak benar bahwa mahasiswa rajin belajar. Semua mahasiswa rajin belajar universal atau eksistensial? Universal. Ya. Universal. Negasinya bagaimana? Tidak semua mahasiswa rajin belajar. Ya. Atau tidak semua mahasiswa rajin belajar ya. Paham ya? Yang tidak paham yang bagian mana? Ini nanti PR ya, buat latihan sendiri di rumah. Ada yang anaknya nangis. Perlu rekaman atau tidak ya yang kita kuliah ini? Perlu, Bu. Berarti ini ya, berarti ini hasil rekodnya itu saya share ya, linknya gitu ya. Seperti biasa ya. Yang sulit yang mana? Masih bingung. Masih bingung. Ya nanti sambil negasi yang mana? Ya mulai itu, Bu. Dari awal, jangan bilang awal. Yang susah membedakan kata penghubungnya, Bu. Jadi kalau banyak kata-katanya. Iya, jadi misalkan kita pengen tahu itu negasi atau tidak, kan tinggal mengetahui ada tidak benar atau ini ya, tidak benar itu artinya negasi ya. Yang ditentukan lagi misalkan ini dari nomor 1 nomor 4. Atau berarti disjungsi kan ya. Kemudian dan itu berarti konjungsi. Jika dan hanya jika itu berarti diimplikasi. Ini ada di materi yang pertama, yang kita kuliah pertama. Iya, Bu. Ya, kalau jika maka itu berarti implikasi ya, jika maka ini kan. Nah, tentukan aja itu kalimatnya itu termasuk apa dulu gitu kan ya. Setelah itu baru kita tentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Kita ujian kan open book kan ya. Ya, Bu. Nah, kalau bisa nanti gimana caranya, apa di print atau ditulis ulang untuk rumusnya biar saat ujian itu mudah ya. Kalau di HP kan cuman menampakkan satu slide kan ya, kita ujian. Mau buka tab baru kan takutnya curang gitu kan ya. Iya, Bu. Ya. Kecuali ada laptop dan ada HP bisa. Atau di print. Surga dunia. Sudah ini ya. Kurang 4 menit ini. Mau diisi apa? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah. Oh iya, maaf ya. Zoom-nya yang kurang 4 menit maksud saya. Baik, berarti bisa diakhiri nih ya. Yang ini buat latihan sendiri di rumah ya. Oke. Kan gampang. Kalau ada tinggal. Ada ini termasuk apa tadi? Universal atau eksistensial? Ada Eksistensial. Ya, tinggal mengubah ke universal. Gampang. Nah, baik, terima kasih ya untuk kuliah hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada banteng. Yang mau banteng sakit kepalanya nanti.
Nanti saya kita nanti. Ini mesti lesi. Ayo. Nah, ini sudah nampak semuanya.